Ah, okay, recording in progress. Good, very good. Okay, like this, and then like this. Okay, can we start now? Okay, should start now. Okay. Okay, good morning everyone. Today, kenapa ke bahasa Inggris ya aku? Kenapa pakai bahasa Inggris? Kenapa aku pakai bahasa Inggris? Okay, Kenapa? calm down, guys. Calm down. When it comes to take a record, so that oh my god, it's gonna be. Oke. Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Pak Cepi. Pada kesempatan ini kelompok kami yang beranggotakan saya Andre Kasaputra, kemudian Senggong dan Yustika Ayu akan mempresentasikan mengenai topik yang akan kami bawakan, yaitu participant oriented evaluation approaches, atau pendekatan evaluasi berorientasikan peserta ataupun partisipatif. Oke, next. Please, next song. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas 6 pembahasan, yaitu yang pertama ada evolution of participatory approaches, and kemudian developers of participant-oriented evaluation approaches and their contributions. Kemudian yang ketiga ada participatory evaluation today, two streams and many approaches. Kemudian yang keempat akan membahas mengenai some specific contemporary approaches. Yang kelima akan membahas mengenai how participant-oriented evaluation approaches have been used. Dan terakhir kita akan membahas mengenai strengths and limitation of participant-oriented evaluation approaches. Oke. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, yaitu evaluation of participatory approaches, di sini akan dijelaskan apa sih itu pendekatan evaluasi berorientasikan peserta. Nah, pendekatan yang berorientasi pada peserta untuk evaluasi saat ini mencakup banyak model yang berbeda. Nah, tetapi kesamaannya adalah bahwa mereka semua menggunakan pemangku kepentingan sebagai narasumbernya ataupun yang akan dievaluasi. Nah, kemudian pendekatan menggunakan pemangku kepentingan dengan cara yang berbeda. Beberapa pendekatan menggunakannya terutama pada tahap awal dan akhir evaluasi untuk membantu menentukan pertanyaan evaluasi dan kemudian untuk menafsirkan temuan dan membuat rekomendasi. Nah, kemudian di sini pada evaluasi pendekatan partisipatif atau participatory evaluation approaches tadi, itu yang pertama ada pada tahap yang pertama itu pada tahun-tahun awal evaluasi di Amerika Serikat pertama kali diamanatkan oleh Kongres dan lembaga pemerintah. Nah, sebagian besar praktisi evaluasi mengandalkan metode penelitian ilmu sosial tradisional untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran program telah tercapai. Nah, di sini di tahap yang pertama itu di sini, kemudian yang tahap kedua itu pada tahun 1967. Beberapa ahli teori evaluasi mulai bereaksi atas kebiasaan yang dilakukan oleh para evaluator di 1970-an. Orientasi baru untuk evaluasi muncul. Nah, di sini ada perkembangan dari evaluasi yang biasa dilakukan oleh evaluator di Amerika. Itu dia mulai berubah orientasinya. Evaluasi muncul untuk menekankan pengalaman langsung dengan kegiatan program dan pengaturan dan keterlibatan peserta program, staf dan manajer dalam evaluasi. Nah, pada awal-awal sebelumnya itu di Amerika Serikat, ketika evaluator melakukan evaluasi, biasanya mereka tidak terjun ke lapangan. Mereka hanya membuat instrumen, kemudian mengolah data. Nah, di sini pada tahun 1970-an itu mulai berubah orientasinya. Evaluator ikut terjun ke lapangan untuk mencari data gitu. Nah, kemudian selanjutnya, please next. Nah, setelah membahas mengenai
evolusi dari pendekatan evaluasi tadi, kita ke pengembang pendekatan evaluasi berorientasi pada peserta dan kontribusinya. Di sini ada dua pengembang yang yang dibahas, itu ada Robert Stake. Yang pertama ada Robert Stake. Nah, di sini dia membahas mengenai dua evaluasi. Itu yang pertama dia evaluasi continence dan kedua evaluasi responsif. Nah, Robert Stake sendiri itu adalah seorang ahli teori evaluasi pertama yang memberikan dorongan signifikan terhadap orientasi ini di bidang pendidikan. Nah, di sini Robert Stake itu mempunyai sebuah karya makalah itu yang berjudul The Continence of Educational Evaluation. Nah, dengan fokus pada penggambaran dan pemrosesan penilaian peserta secara dramatis mengubah pemikiran evaluator dalam dekade berikutnya. Nah, kemudian di sini masuk kepada evaluasi continence. Oke, please next Mas Enghong. Nah, di sini dijelaskan bahwa evaluasi itu harus memberikan deskripsi lengkap yang dievaluasi dan ada sebuah gambar, ada matriks deskripsi sama matriks penilaian. Nah, inilah bagian bagaimana pada evaluasi continence itu dilakukan. Di sini cara menggunakan itu ada alasan. Nah, di sini alasan program kita mencari data bagaimana apakah alasan program itu dilaksanakan. Nah, ini program pada alasan ini itu mencakup kebutuhan program yang ditujukan untuk melayani dan fitur yang relevan dari program pengembangan. Nah, kemudian pada bagian deskriptif evaluasi kemudian berfokus pada menentukan program tujuan kolom pertama. Nah, pada intinya di sini ada kolom-kolom yang harus dipenuhi oleh seorang evaluator jika evaluator itu menggunakan evaluasi pendekatan peserta yang berjenis continence evaluation tadi. Gitu. Oke, selanjutnya. Next, please. Oke, nah di sini kemudian ada evaluasi responsif. Evaluasi responsif itu diperkenalkan pada tahun 1973. Nah, di sini itu menentang metode-metode evaluasi sebelumnya. Nah, di dalamnya dia benar-benar mengatasinya dengan evaluasi arah yang diambil saat ini. Nah, di sini menekankan pada fleksibilitas dan ketanggapan terhadap hal-hal khusus dari evaluasi dan kealamiannya. Nah, kemudian Stake mencatat bahwa dia tidak mengusulkan pendekatan baru untuk evaluasi karena evaluasi apa yang dilakukan secara alami dapat menentukan sesuatu. Mereka mengamati dan bereaksi. Sebaliknya, Stake melihat pendekatan responsif sebagai sarana untuk memperbaiki dan berfokus pada perilaku evaluator alami. Nah, penting untuk menjadi responsif terhadap kenyataan dalam program dan reaksi. Nah, dengan evaluasi mengandalkan prakonsepsi dan menetapkan rencana sebelum menentukan pemahaman penuh tentang program. Nah, di sini di evaluasi responsif ini seorang evaluator diharuskan untuk respon tanggap terhadap apa yang terjadi di lapangan tanpa mengubah data-data yang ditemukan. Nah, di sini ada beberapa hal. Nih, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evaluasi responsif berbeda dari pendekatan evaluasi yang ada dalam banyak hal. Pendekatan ini partisipatif saat ini, termasuk ini yang pertama ada metode dan pendekatan yang fleksibel dan berubah. Nah, ini bisa dikatakan sebagai ciri-ciri dari evaluasi responsif. Nah, kemudian pengakuan terhadap berbagai realitas dan nilai pluralisme. Program itu dilihat oleh orang lain dan berbagai cara dan evaluator bertanggung jawab untuk menggambarkan banyak gambar yang berbeda. Nah, di sini seorang evaluator itu harus menghormati dan dapat bertoleransi dengan segala pluralisme. Kemudian yang ketiga itu ada pengetahuan lokal, teori lokal dan hal-hal khusus dari program individu. Nah, di sini seorang evaluator harus merasakan dan menawarkannya lebih
penting untuk disampaikan menguji teori besar atau menggeneralisasi ke pengaturan lain. Nah, kemudian yang keempat itu ada studi kasus dan metodologi kualitatif. Adalah metode yang penting dan esensial. Nah, di sini pada evaluasi responsif itu yang digunakan. Kemudian selanjutnya itu evaluasi harus berusaha untuk menjadi holistik. Nah, untuk menambah kompleksitas dari suatu program, bukan untuk mengurangi atau melampauinya. Kemudian yang selanjutnya itu laporan evaluasi harus mendekati pendekatan alami. Nah, kemudian yang terakhir itu ada evaluator dapat membuat penilaian. Nah, dari beberapa hal ciri-ciri dari evaluasi responsif ini, itu yang dapat kita simpulkan ya, itu banyak data-data yang kita dapat itu harus alami, apa adanya, dan tidak diubah-ubah gitu. Nah, kemudian next. Nah, di sini ada 2 tabel. Itu yang pertama, ini ada apa namanya? Di sini disebutkan bahwa ini tuh semacam waktu yang harus digunakan oleh evaluator. Nah, ini dijelaskan responsivitas dan fleksibilitas model dalam jamstik. Nah, di sini ini yang bulat ini tuh namanya jamstik. Nah, dikembangkan untuk mencerminkan hal-hal yang muncul dan berulang dalam evaluasi keresponsifan. Nah, di sini meskipun evaluator biasanya akan dan menunjukkan jarum jam bahwa setiap peristiwa dapat mengikuti peristiwa lain dan pada titik mana evaluator mungkin perlu bergerak berlawanan arah jam. Oke. Nah, di sini patokan-patokan yang dimiliki oleh seorang evaluator untuk melakukan evaluasi. Jadi dia mulai dari jam 12 ataupun ini setelah program pemirsa, kemudian dia nanti ke jam 1-nya itu program, kurang jelas nih teman-teman ya, maaf ya. Nah, kemudian di sampingnya itu ada suatu perbandingan mengungkapkan pendekatan evaluasi responsif dan preordinat. Nah, di sini ada pernyataan di mana ketika preordinat itu ada 10%, kemudian kalau responsif itu 10% juga. Kemudian mempersiapkan instrumen itu kalau preordinat itu udah 30%, kemudian responsif itu 15% dan selanjutnya. Nah, perbedaan kritis antara evaluasi tradisional dan berbasis ilmu sosial pada evaluasi yang muncul dalam perbandingan ini adalah lebih banyak waktu yang dihabiskan oleh evaluator terutama dalam mempersiapkan dan mengembangkan instrumen dan dalam menganalisis data. Nah, oke, itu teman-teman. Kemudian next. Nah, di sini tuh terdapat kontribusi dan komentar dari apa yang telah dinyatakan oleh Steak tadi. Nah, model responsif Steak memperkenalkan pendekatan baru untuk evaluasi, pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap keadaan program dan kebutuhan pemangku kepentingan. Penekanannya adalah pada pemahaman melalui penggambaran deskripsi yang mendalam dan lokal atau isu-isu tertentu dari program individu. Pendekatan partisipatif saat ini harus memiliki penekanan lokal meskipun seringkali lebih bersifat politis yang berkaitan dengan pemberdayaan pemangku kepentingan yang kurang terwakili. Nah, kemudian di sini itu ada seorang ahli yang menentang dia berkomentar atas penemuannya dari Steak tadi, itu namanya Sadis, Cook, and Leviton ini. Nah, pendekatan dan pandangan tanpa kritik, meskipun Sadis, Cook, and Leviton ini
mencatat bahwa ia hampir unik di antara para evaluator pendiri dalam pendekatan lokalis, anti-federal, dan anti-generalisasi. Namun mereka mempertanyakan asumsi STEK bahwa pemangku kepentingan lokal yang telah mengembangkan intervensi dan program yang sedang berlangsung. Gitu. Oke, next. Nah, di sini ada tokoh yang kedua, itu ada Egon Guba dan Vonna Lincoln. Nah, dia ada dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi naturalistik dan generasi keempat. Nah, ini dijelaskan pada 1980-an, Egon Guba dan Vonna Lincoln ini menerbitkan dua buku yang memiliki pengaruh besar pada evaluasi, yaitu Pertanyaan Naturalistik dan Evaluasi Generasi Keempat. Nah, seperti STEK, dorongan awal mereka adalah untuk mengevaluasi dari pengumpulan data kualitatif tradisional untuk mempertimbangkan metode kualitatif. Nah, kemudian mereka mengembangkan kriteria baru untuk menilai evaluasi naturalistik atau konstruktivis. Beberapa di antara paralel tetapi memberikan kriteria ilmiah tradisional, validitas internal dan eksternal, realitas dan objektivitas. Nah, next. Nah, di sini evaluasi naturalistik, menurut Guba dan Lincoln, peran utama evaluasi adalah salah satu menanggapi kebutuhan audiens akan informasi dengan cara yang mempertimbangkan nilai yang berbeda dari para anggotanya. Dengan mengambil pendekatan evaluasi naturalistik, evaluator mempelajari kegiatan program atau seperti yang terjadi secara alami, tanpa membatasi, memanipulasi, atau mengendalikannya. Inquiry naturalistik menempatkan evaluator dalam peran pelajar dan mereka yang dipelajari dalam peran informan yang mengajar. Nah, di sini intinya naturalistik itu seorang evaluator mengambil data sesuai apa yang dia dapat di situ. Nah, pendekatan naturalistik memiliki manfaat mungkin paling baik oleh seorang non-evaluator. Nah, di dalam ini kemudian ya intinya pada evaluasi naturalistik itu seorang evaluator mengambil data sesuai apa yang dia temukan dan dia paparkan. Kemudian selanjutnya ada partisipasi pemangku kepentingan. Nah, di sini Gubernur Lingkup menyatakan evaluasi harus mewakili berbagai realitas yang dilihat oleh pemangku kepentingan, tetapi model mereka memainkan peran yang lebih aktif bagi pemangku kepentingan dibandingkan dengan evaluasi responsif. Mereka melihat pesan evaluator sebagai salah satu pandangan dan nilai dari berbagai pemangku kepentingan, dan kemudian dengan evaluator dalam peran negosiator bekerja dengan pemangku kepentingan. Begitulah teman-teman pada awal presentasi ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Senggong atau Mbak Ayu. Oke, saya ya. Jadi, Oke, Mas Senggong. Saya akan lanjut. Terima kasih Mas Andre. Jadi sudah dijelaskan dari Mas Andre tadi tentang dua poin itu, A, B, jadi menjadi dan lanjut ke poin saya ini, C, participatory evaluation today, tentang two stream and many approaches. Jadi sebelumnya kita harus tahu definisinya dulu, evaluasi partisipatif ya. Jadi dalam Encyclopedia of Evaluation ini, Jane King mendefinisikan evaluasi partisipatif itu sebagai istilah menyeluruh untuk setiap pendekatan evaluasi yang melibatkan staf program atau peserta secara aktif dalam pengambilan keputusan dan kegiatan lain yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan studi evaluasi. Dan juga ada satu definisi lagi, berdasarkan Cosin dan mendefinisikan evaluasi partisipatif itu sebagai penelitian sosial terapan yang melibatkan kemitraan antara pembuat keputusan yang terlatih dan berbasis praktik. Nah, anggota organisasi dengan tanggung jawab program atau orang-orang dengan minat vital dalam program itu. Dan lanjutnya itu tentang two stream of participatory evaluation. Jadi two streamnya itu participatory evaluation adalah practical participatory evaluation atau disebutkan itu PPE, dan satu lagi
itu Transformative Participatory Evaluation atau disebutkan itu TPE. Nah, dua stream ini ada perbedaannya tentang historis, purposes, dan method. Nah, jadi poin 3 ini akan dibedakan di antara two stream ini, yang PPE dan TPT. TPE. Nah, yang poin pertama itu yang berbedanya itu historis. PPE itu muncul dari komunitas dan pengembangan internasional dan pendidikan orang dewasa di Amerika Serikat dan Kanada. Sedangkan TPE itu pertama kali muncul di negara berkembang. Nah, termasuk Amerika Tengah dan Selatan, di India dan Afrika. Dan kedua itu tentang tujuan atau purpose-nya. Tujuan PPE itu adalah untuk digunakan untuk alasan praktis terbatas pada program yang dievaluasi dan organisasi di mana dia berada. Nah, terutama PPE itu melibatkan pemangku kepentingan dalam evaluasi untuk meningkatkan kebermanfaatan hasil. Sedangkan tujuan TPE itu sebenarnya adalah untuk mentransformasikan, memberdayakan para pemangku kepentingan yang selama ini relatif tidak berdaya. Nah, melalui partisipasi mereka dalam penelitian tindakan atau evaluasi. Dan poin terakhir itu yang bedanya tentang metode. Jadi dalam metode PPE itu evaluator praktis dapat beralih ke peran konsultan pada masalah teknis dan tugas yang terkait dengan kegiatan evaluasi di masa depan. Nah, hal ini paling cocok dalam pandangan mereka untuk evaluasi formatif yang membantu untuk memformasikan dan meningkatkan perkembangan itu. Dan dalam metode TPE itu evaluator transformatif lebih berperan sebagai konsultan dengan kontrol evaluasi berada di tangan para pemangku kepentingan. Nah, terutama itu mereka yang memiliki kekuatan lebih kecil. Dan lanjut itu tentang ini berdasarkan menurut Chin King itu berpendapat bahwa pendekatan partisipatif ini dibedakan oleh 4 karakteristik. Nah, gini teman-teman, yang kita tahu itu evaluasinya ada banyak ya type-nya. Jadi kita nggak tahu itu pendekatan partisipatif atau enggak. Jadi kalau kita mau tahu tentang evaluasi itu partisipatif atau gimana, kita harus fokus atau dibedakan dalam 4 karakteristik ini. Nah, 4 karakteristik ini yang kita lihat pertama itu keterlibatan peserta secara langsung dan aktif dari waktu ke waktu dalam perencanaan dan pelaksanaan evaluasi. Ini didasarkan pada pemangku kepentingan atau fokus pada konsumen dan merupakan cara untuk mendemokratisasikan proses evaluasi. Dan karakteristik kedua itu kepemilikan peserta yang meningkatkan kemungkinan peserta akan menggunakan hasilnya. Dan karakteristik ketiga itu seseorang evaluator profesional memberikan bantuan teknis dan berfungsi sebagai fasilitator atau pelatih, guru, atau konsultan. Nah, dan karakteristik terakhirnya keempat, kapasitas evaluasi individu atau organisasi, pemahaman mereka tentang proses evaluasi dan keterampilan evaluasi aktual mereka cenderung meningkat. Oke, dan lanjut itu tentang berdasarkan Cosin, Dowo, dan Bloom itu menetapkan 3 dimensi di mana pendekatan partisipatif itu berbeda. Nah, ini juga penting karena di pendekatan partisipatif itu ada banyak pendekatannya yang kita akan membahas. Jadi dalam pendekatan partisipatif ini kita harus tahu bedanya bagaimana. Nah, kalau kita mau tahu tentang apa bedanya, kita harus fokus dengan 3 dimensi ini. Jadi kita bisa lihat yang jelas apa bedanya di antara
pendekatan partisipatif yang ada itu. Yang dimensi pertama itu control evaluasi atau control of the evaluation. Nah, ini kita harus tanya tentang dimensi ini itu apakah evaluator mempertahankan kontrol tunggal atau utama. Nah, di ujung line continuum itu apakah pemangku kepentingan memiliki kendali utama atas pelaksanaan evaluasi dengan evaluator memberikan syarat teknis, dan dimensi kedua itu adalah pemilihan pemangku kepentingan atau stakeholder selection. Jadi kita harus tanya itu seberapa luas atau beragamnya berbagai pemangku kepentingan itu yang tercakup dalam proses partisipasi, apakah hanya pengguna utama seperti sumber pendanaan dan beberapa penerima atau pengelola terpilih yang disertakan, atau apakah partisipasi tersebut mencakup semua kelompok pengampu kepentingan. Dan dimensi ketiga itu ke dalam partisipasi atau disebutkan itu depth of participation. Nah, dengan cara apa pemangku kepentingan berpartisipasi dalam evaluasi? Apakah mereka berpartisipasi dalam setiap fase atau partisipasi itu mereka terbatas pada masukan pada beberapa masalah non-teknis itu? Dan lanjut itu kita akan lihat tentang beberapa approach atau pendekatan di dalam participatory evaluation approach itu. Nah, tabel 8,2 ini akan mencantumkan beberapa pendekatan evaluasi partisipatif dan konteks di mana setiap pendekatan dapat bekerja dengan baik. Kita lihat ini, approach-nya ada 6 pendekatan. Nah, yang kita lihat ada practical participatory evaluation atau disebutkan PPE, developmental evaluation, transformative participatory evaluation, stakeholder based evaluation, empowerment evaluation, and akhirnya deliberative democratic evaluation. Dan key elements nih yang kita lihat dari 3 dimensi tadi itu, kita akan lihat apa bedanya di antara 6 pendekatan ini. Nah, yang saya sebutkan di sini, nah, yang pertama itu kontrol evaluasi, kedua itu pemilihan pemangku kepentingan, dan ketiga itu kedalaman partisipasi. Nah, di antara key elemen yang kita bisa lihat apa bedanya di antara pendekatan itu, kita juga bisa melihat apa konteks yang tetap dengan pendekatan evaluasi itu yang kita akan pakai. Nah, di dalam konteks itu akan dibahas tentang apa itu formative decision atau itu summative decision itu. Oke, dan setelah itu lanjut ke poin D tentang some specific contemporary approaches. Jadi poin ini tadi yang kita bahas itu tentang dimensinya, tentang karakteristiknya, participatory evaluation approach itu. Dan sampai ke sini kita akan membahas tentang apa definisinya tentang 6 pendekatan tadi. Nah, yang pertama itu practical participatory evaluation atau PPE ini. Pendekatan practical participatory evaluation ini berdasarkan Cousin dan melibatkan evaluator yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan utama, manajer program, dan staf untuk bersama-sama melakukan evaluasi. Nah, pendekatan ini mencakup pelatihan personil, organisasi kunci dalam keterampilan teknis evaluasi, sementara mereka bekerja dalam kemitraan dengan evaluator. Nah, dan kedua itu developmental evaluation. Developmental evaluation ini adalah jenis pendekatan partisipatif yang sama sekali baru. Tim bukanlah pemangku kepentingan dan pemenilai. Inilah adalah sekelompok orang dengan berbagai bidang keahlian yang diperlukan untuk merencanakan dan membinakan organisasi. Nih, dalam developmental evaluation ini, evaluator secara eksplisit merupakan bagian dari tim desain program. Dengan demikian, evaluator kehilangan peran eksternal dan independen yang dapat berhagar dalam keputusan sumatif.
Tetapi evaluasi perkembangan tidak dimaksudkan untuk keputusan sumatif, juga bukan untuk keputusan formatif, tapi ini untuk saja pembangunan, karena ini adalah developmental evaluation ya. Dan pendekatan ketiga itu transformative participatory evaluation atau TPE. Nah, transformative participatory evaluation ini sebenarnya merupakan evaluasi untuk mentransformasikan, memberdayakan pada para pemangku kepentingan yang selama ini relatif tidak berdaya dengan partisipasi mereka dalam evaluasi. Nah, partisipasi ini memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan diri dan pemahaman tentang pengaturan kekuasaan mengenai program mereka dan lokalitas mereka. Dan pendekatan keempat ini stakeholder based evaluation. Dalam stakeholder based evaluation ini evaluator mengontrol keputusan mengenai evaluasi, dan juga evaluator bekerja dengan pewakilian dari banyak kelompok pemangku kepentingan untuk menggambarkan semua pandangan dan perspektif mereka, dan banyak pemangku kepentingan memberikan masukan yang relatif berbatas untuk penelitian, biasanya membantu untuk menentukan tujuan penelitian dan pertanyaan yang akan dibahas dan untuk memberikan perspektif mereka tentang program itu. Dan pendekatan kelima ini tentang empowerment evaluation. Nah, empowerment evaluation ini saya pikir kalau kita bisa disebutkan satu lagi, bisa itu self reflection ya. Karena ini adalah penggunaan konsep dan teknik evaluasi untuk mendorong penentuan nasib sendiri. Fokusnya adalah membantu orang membantu diri mereka sendiri. Nah, that's why I call it itu self evaluation juga. Nah, menekankan pada tujuan praktis pembelajaran organisasi berdasarkan Futterman dan Wadersman ini mendefinisikan empowerment evaluation ini sebagai suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkannya kemungkinan keberhasilan program dengan menyediakan alat bagi pemangku kepentingan untuk menilai perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian diri sendiri, dan juga evaluasi program mereka itu. Dan kedua itu, pengaruh utamaan itu evaluasi sebagai bagian dari perencanaan dan pengelolaan program atau organisasi. Dan sampai terakhir pendekatan ke-6 ini, deliberative democratic evaluation, berdasarkan House and Howe ini berpendapat bahwa untuk membuat proses evaluasi sepenuhnya demokratis. Nah, evaluator perlu bekerja untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang secara tradisional memiliki kekuasaan yang lebih kecil dapat berpartisipasi dalam proses tersebut juga. Karena ini tentang demokratis, jadi nggak adanya discrimination ya, atau diskriminasi. Jadi siapa saja bisa partisipasi dengan evaluation itu. Dan deliberative democratic evaluation ini memiliki 3 prinsip itu. Yang pertama, pencantuman semua kepentingan yang dan relevan. Kedua, menggunakan dialog untuk menentukan kepentingan nyata dari setiap kelompok pemangku kepentingan. Dan terakhir itu menggunakan musyawarah untuk memandu pemangku kepentingan dalam diskusi tentang manfaat dari pilihan yang berbeda dan untuk evaluator untuk menarik kesimpulannya. Oke, jadi poin yang saya akan sampaikan sudah selesai dan akan lanjut terakhirnya dari Mbak Ayu, akan dibahaskan 2 poin lagi. Silakan Mbak Ayu. Baik. Next, Mas. Terima kasih buat Mas Hong sudah memaparkan, dan Mas Andri juga sudah memaparkan presentasi. Saya akan melanjutkan mengenai pendekatan evaluasi berorientasi yang telah digunakan oleh peserta. Next, Mas. Nah, di sini ada 2 hasil pendekatan
pendekatan teoritis yang digunakan oleh evaluator dalam program evaluasi. Yang pertama, penelitian yang melibatkan kepentingan. Christie pertama kali menemukan 8 ahli teori evaluasi terkemuka dan menggunakan survei untuk menguji pandangan mereka tentang evaluasi yang menyatakan bahwa ke-8 evaluator ada perbedaan dalam teori atau pendekatan mereka terhadap evaluasi yang melibatkan kepentingan evaluasi mereka. Dalam penelitiannya tentang evaluasi partisipatif dalam program pembangunan internasional, pengaturan di mana banyak ahli teori menganjurkan evaluasi partisipatif transformatif dan Cullen juga menyimpulkan bahwa pendekatan evaluasi partisipatif tidak tersebar luas dalam evaluasi pembangunan seperti yang disarankan oleh literatur. Next, Mas. Setelah mengumpulkan data dari laporan evaluasi, hasil survei dengan 166 evaluator dari 55 negara dan wawancara dengan 15 evaluator, Cullen menemukan bahwa 72% dari mereka melaporkan telah menggunakan pendekatan partisipatif dalam evaluasi baru-baru ini. Namun, definisi mereka tentang evaluasi partisipatif dan tindakan mereka sangat bervariasi, dari evaluasi yang hanya memberikan suara kepada pemangku kepentingan atau menggunakannya sebagai sumber data hingga yang menekankan pada pemberdayaan pemangku kepentingan atau peningkatan kapasitas. Next, Mas. Nah, selanjutnya pendekatan penggunaan pengembangan. Pendekatan partisipatif memberikan contoh penggunaan pendekatan mereka sendiri dan orang lain dalam buku dan artikel mereka. Misalnya, Weaver dan Cousin tahun 2004 memberikan diskusi panjang tentang 2 kasus di mana mereka menerapkan PPA. Mereka menggambarkan kasus dan menilai masing-masing pada dimensi yang digunakan sepupu di masa lalu untuk membedakan bahkan 2 dimensi baru untuk mempertimbangkan pendekatan partisipatif. Hubungan kekuasaan di antara pemangku kepentingan yang berpartisipasi netral atau bertentangan, dan keterkelolaan pelaksanaan evaluasi dapat dikelola atau tidak dikelola. Hal ini mengatasi keprihatinan bersama bahwa evaluasi partisipatif bisa jauh lebih memakan waktu dan biaya daripada evaluasi biasa, terutama bila melibatkan banyak pemangku kepentingan atau pemangku kepentingan dengan perbedaan yang kuat. Next, Mas. Nah, kemudian ada strength and limitation of participant-oriented evaluation approach. Next, Mas. Yaitu kekuatan dan keterbatasan pendekatan evaluasi berorientasi peserta. Yang pertama, kekuatan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif telah membuat evaluator menyadari nilai potensial dari melibatkan pemangku kepentingan dalam proses melakukan studi, tidak hanya sebagai sumber data atau membantu dalam mendistribusikan survei atau untuk membentuk kelompok fokus, tetapi juga untuk meningkatkan validitas studi yang digunakan. Next, Mas. Nah, yang kedua yaitu keterbatasan pendekatan partisipatif. Apa kelemahan pendekatan partisipatif? Pastinya ada banyak ya, dan seorang evaluator harus menyeimbangkan keuntungan dan kerugian dari melakukan pendekatan partisipatif di setiap pengaturan baru dengan mempertimbangkan sifat program, organisasi, dan pemangku kepentingan yang potensial untuk dilibatkan. Nah, di sini juga ada 2 kategori besar kelemahannya, yaitu yang pertama kelayakan atau keterkelolaan penerapan studi partisipatif yang berhasil. Yang kedua juga ada kredibilitas hasil bagi mereka yang tidak berpartisipasi dalam proses. Next, Mas. Kesimpulannya. Kesimpulan, coba next, Mas. Oke, kita sampai selesai. Oh, oke. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Mas Seng Hong.
Oke, jadi saya akan tutup dengan presentasi ini. Kita dari kelompok 4 yang dibahas tentang topik tentang participatory evaluation. Jadi itu saja yang kita akan sampaikan ya. Terima kasih Bapak Jepi dan juga teman-teman kelas B yang akan menonton atau watch this presentation sampai terakhir. Terima kasih banyak Bapak dan teman-teman. Atau Mas Andri bisa sebutkan sedikit lagi terakhirnya. Oke, mungkin sekian video dari kami. Mungkin akan ada diskusi lebih lanjut, nanti kita bertemu di kelas. Sampai jumpa di hari kita bertemu. See you guys, and terima kasih. Oke, Ham, I think you can stop the Terima recording. kasih. Terima kasih semua.